dokter perlu waktu sebulan untuk kembali. Itu pun kalau bisa normal. Direktur PT Liga Indonesia Baru Ahmad Hadian Lukita penuhi panggilan pemeriksaan penyidik Reskrimum Polda Jatim. Selain memeriksa Direktur PT Liga Indonesia Baru, hari ini penyidik di Reskrimum Polda Jawa Timur akan memeriksa 3 tersangka lainnya dari kepolisian. Ya, Pak Ahmad. Tersangka tragedi Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, Direktur PT Liga Indonesia Baru Ahmad Hadian Lukita tiba di gedung Direktorat Reskrim Polda Jawa Timur. Sebelum memasuki ruangan penyidik, Ahmad Hadian Lukita menjelaskan dia bersama kuasa hukum memenuhi panggilan untuk dimintai keterangan terkait tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang. Kami bagaimanapun sebagai warga negara yang taat hukum, kita ikuti proses sejauh mana kita harus ikuti. Cukup, karena belum ada. Ada yang bilang bahwa mau pertandingannya malam, mau pertandingannya siang itu sebenarnya sama aja, itu gimana? Ini saya bagian dari pertanyaan nanti di penyidikan, saya harus jawab nanti dulu. Baik. Termasuk terkait dengan memang pertandingan malam juga ya biasa ya Pak? Itu bagian juga dari pertanyaan. Nanti saya jawab, nanti setelah mungkin mudah-mudahan bisa. Sebelumnya, 2 tersangka tragedi Kanjuruhan, yakni Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Abdul Haris dan Security Officer Suko Sutrisno, menjalani pemeriksaan di gedung Direktorat Reskrim Polda Jawa Timur selama lebih dari 12 jam. Setengah jam kemudian, sekitar pukul 11:30 malam, giliran tersangka Abdul Haris selaku Ketua Panitia Pelaksana Arema FC yang keluar dari gedung Ditreskrim Polda Jawa Timur. Usai menjalani pemeriksaan saat ditanya menyangkut penjualan tiket melebihi kapasitas, Abdul Haris menyatakan sudah melakukan dialog dengan Kapolres Kabupaten Malang saat itu terkait jumlah tiket yang dijual. Hingga kini, kedua tersangka tidak ditahan karena polisi beralasan masih membutuhkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan pencocokan bukti-bukti di lapangan. Hari ini 2 orang berinisial AH dan SS pemeriksaan dinyatakan cukup, ya. Namun demikian ya akan dilakukan pemeriksaan tambahan kepada tersangka. Kemudian minggu ini juga penyidik akan bekerja secara maraton ya untuk memeriksa saksi-saksi lainnya yang diperlukan dalam proses penyidikan, termasuk mencocokkan berbagai alat bukti yang ditemukan di lapangan. Selain memeriksa Direktur PT Liga Indonesia Baru, hari ini penyidik di Treskrim Polda Jawa Timur akan memeriksa 3 tersangka lainnya dari kepolisian. Dan untuk memperbarui informasi terkait pemeriksaan tersangka tragedi Kanjuruhan, kita bergabung dengan rekan Maria Elizabeth di Polda Jatim saat ini. Maria, selamat sore. Siapa saja tersangka yang hari ini kembali diperiksa di Polda Jatim? Ya Reinhardt, hari ini Rabu 12 Oktober, Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita yang merupakan tersangka kasus tragedi Kanjuruhan menjalani proses pemeriksaan di Mapolda Jatim. Ahmad Hadian Lukita hadir di gedung Ditreskrimum Polda Jatim sekitar pukul 10 tadi pagi dan hingga saat ini belum selesai menjalani proses pemeriksaan. Selain itu, hari ini juga hadir Komite Disiplin PSSI, Erwin Tobing. Erwin Tobing hadir di Mapolda Jatim untuk menjalani proses pemeriksaan sebagai saksi dalam tragedi Kanjuruhan. Erwin Tobing selesai menjalani proses pemeriksaan tadi pukul 2 siang dan kepada awak media Erwin Tobing menjelaskan bahwa selama proses pemeriksaan sebagai saksi, Erwin mendapatkan 29 pertanyaan. Pertanyaan tersebut mengenai kondisi Stadion Kanjuruhan dan kinerja panitia pelaksana pertandingan. Sementara itu 3 orang tersangka yang merupakan anggota kepolisian yaitu Kabak Ops Polres Malang, Kasat Samapta Polres Malang dan Komandan Kompi Brimob Polda Jatim sampai saat ini belum ada kepastian kapan akan menjalani proses pemeriksaan. Seperti keterangan yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto mengatakan bahwa ketiga tersangka anggota kepolisian tersebut mengajukan penundaan proses pemeriksaan karena belum mendapatkan pendampingan dari kuasa hukum. Demikian laporan kami dari Polda Jatim, kembali ke studio. Baik, terima kasih Maria Elizabeth melaporkan dari Polda Jatim. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah menetapkan 6 tersangka atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang.
Berdasarkan hasil gelar perkara, Kapolri telah menetapkan 6 tersangka tragedi Kanjuruhan. Lewat konferensi pers, Kapolri umumkan tersangka tragedi Kanjuruhan, yakni Direktur PT Liga Indonesia Baru (LIB) Ahmad Hadian Lukita, tidak memastikan stadion memiliki sertifikasi layak fungsi. Kemudian ada nama Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Arema FC Abdul Haris yang kemudian disangkakan tidak bersalah karena tidak membuat dokumen keselamatan dan keamanan penonton. Dan Security Officer Suko Sutrisno diduga tidak membuat dokumen penilaian resiko pertandingan dan memerintahkan steward meninggalkan pintu gerbang. Kemudian dari kepolisian, Kabak Ops Polres Malang, Kompol Wahyu Seto Pranoto, yang tidak mencegah atau melarang penggunaan gas air mata. Nama berikutnya Komandan Kompi 3 Brimopolda Jawa Timur AKP Hasdarman, yang kemudian diduga memerintahkan penembakan gas air mata. Dan nama terakhir adalah Kasat Samapta Polres Malang, Ajun Komisaris Polisi Bambang Sidik Ahmadi, memerintahkan penembakan gas air mata. Sebelumnya Menko Polhukam yang juga Ketua TGIPF Mahfud MD menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap PSSI dan juga PT LIB terkait tragedi Kanjuruhan. Mahfud menyatakan TGIPF menemukan kandungan gas kadaluarsa dan sedang memeriksanya di laboratorium. Tim sekarang sedang mengkonfirmasi beberapa hal yang dinilai sebagai kelemahan atau kesalahan di dalam penerapan standar peraturan yang semestinya dilaksanakan dalam pelaksanaan pertandingan. Bukti-bukti penting yang didapatkan dari lapangan saat ini sedang dikaji dan sebagian juga sedang diperiksakan di laboratorium. Misalnya menyangkut kandungan gas air mata. Apakah daluarsa itu berbahaya atau sejauh mana tingkat kebahayaannya, lebih berbahaya atau lebih tidak berbahaya daripada yang tidak daluarsa. Tim juga menemukan bahwa gas-gas yang disemprotkan itu sebagian dari yang ditemukan itu adalah yang sudah daluarsa. Ada yang masih akan diperiksa lagi apakah daluarsa atau tidak. Tadi kami, saya dan tim menjelaskan bahwa jadwal tayang itu sudah disusun dari awal oleh LIB, dikoordinasikan dengan Indosiar. Kemudian dalam perjalanannya pasti terjadi dinamika dan endingnya memang LIB yang menentukan jadwal tayang. Kemudian Indosiar harus mengikuti jadwal tayang tersebut. Jadi demikian proses sehari-harinya seperti itu. Jadi makanya pada saat tanggal 2 Oktober kan ada jadwal juga Persib melawan Persija, tidak mendapatkan izin di jam 20, tanding di jam 15.30 dan kami mengikuti. Dan di tahun ini sudah ada sekitar 13-20 perubahan jadwal tayang yang kami semua mengikuti apa yang sudah ditentukan LIB, karena LIB adalah operator yang menjalankan, yang tahu lapangan seperti apa, mengkoordinir dengan semua stakeholder termasuk kami, sehingga kami harus mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh LIB. Bahwa ini sudah menjadi tragedi nasional, tentu kami sangat berduka dengan situasi ini dan saya harus mempertanggungjawabkan apa yang harus saya pertanggungjawabkan. Saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang harus saya pertanggungjawabkan. Proses masih berjalan dan mudah-mudahan bisa segera selesai dan tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini. Mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita semua, seluruh stakeholder sepak bola. Ya, perbedaan penyebab tragedi Kanjuruhan terjadi antar TGIPF dan kepolisian, sementara pelaksana acara saling lempar tanggung jawab. Bagaimana pengusutan tragedi Kanjuruhan? Simak dialognya usai jeda berikut.